wasallam khususkan Syekh Mustafa Al-Alaihi ورسوله وقرآن وسلسلته خير الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah sifat Allah yang ar-Rahmani kama awalas nasi malam dunia bari waktu bulan terakhir. Sifat Allah yang ar-Rahim itu kama awalas nasi malam akhirat mari mungkin belakang. Alhamdulillah biskabeh puji kulillahi kadya Allah Rabbil alamin kana mengerani wong alim kabeh. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang namanya puji itu pada umumnya dikenal menjadi empat, dibagi menjadi empat. Yang pertama puji kudus ala kudus, kudus ala qadim ala qadim ala kudus. Yang artinya pujian itu memang secara hakiki hanya milik Allah, tapi ada jenis pujian yang dibagi menjadi empat. Yang pertama itu kudus ala kudus, makhluk memuji dengan makhluk lain. Kita biasa memuji orang lain, memuji teman-teman kita, memuji sahabat kita, memuji orang tua kita. Itu namanya makhluk memuji makhluk, atau kita memuji makhluk yang lain selain manusia. Kemudian ada puji khusus ala qadim, dan ini yang diwajibkan. Ini yang diwajibkan. Khusus ala qadim itu kita sebagai makhluk memuji kepada qadim Allah. Jadi manusia itu wajib memuji terhadap Allah. Makanya segala puji itu milik Allah. Kemudian ada qadim ala qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji Allah itu sendiri. Kemudian ada qadim ala kudus, Allah memuji kepada makhluknya, memuji kepada manusia, memuji kepada hewan, memuji kepada tumbuhan, angin, api, semuanya yang dianggap menjadi makhluknya Allah. Kalau ada manusia memuji manusia, kudus ala kudus, makhluk memuji dengan makhluk yang lainnya, itu sejatinya bukanlah pujian, tapi sejatinya itu adalah pujian. Jadi beda satu antara pujian, beda p. Sedangkan kudus ala qadim, manusia terhadap Allah itu dinamakan pujian, bahkan sudah menjadi kewajiban kita setiap hari memuji kepada Allah dengan banyak cara macamnya. Ada yang memuji dengan lafaz alhamdulillah, ada yang memuji dengan lafaz lainnya seperti sholawat, seperti ismuzat, atau lafaz Allah itu sendiri. Banyak cara bermacam-macam. Hamid itu dimaknani pujian. Orang itu akan mengucapkan alhamdulillah biasanya ketika mendapatkan nikmat. Ketika mendapatkan nikmat, entah itu nikmat jasmani ataupun nikmat rohani
yang namanya juga nikmat. Nikmat itu berupa macam-macam, tidak hanya uang saja, tidak hanya bersifat materi saja, akan tetapi banyak macamnya. Kemudian Allah itu Rabbil Alamin. Allah itu raja dari segala raja, ratu dari segala ratu di alam dunia ini. Sehingga jangan sampai kita menuhankan selain Allah, karena jelas bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, rajanya dan ratunya. Jadi tidak ada yang lain. Maka di hati kita wajib tertanam Allah sebagai penolong kita, sebagai tempat kita curhat, tempat kita memohon, tempat kita segala-galanya tumpuan hidup kita. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanur Rahim, bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau bahasa Indonesianya, Allah mengasihi siapapun yang Allah kehendaki. Allah menyayangi siapapun yang Allah kehendaki. Akan tetapi lebih dalamnya lagi bahwa Ar-Rahman ini dimaknai Allah menyayangi dan mengasihi seluruh makhluknya yang ada di sebelum ada di akhirat, ada di dunia misalkan. Allah mengasihi malaikat, Allah mengasihi orang mukmin, Allah mengasihi orang kafir, Allah mengasihi orang yang munafik, Allah menyayangi orang yang sholat, Allah juga menyayangi orang yang tidak sholat. Allah itu Ar-Rahman. Maka tidak benar sama sekali ketika kita benci kepada seseorang yang orang itu bisa tidak melakukan sholat. Allah saja Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap orang-orang yang tidak sholat. Kenapa kita harus membenci? Karena tidak boleh kita membenci orang yang tidak sholat. Artinya apa? Atau kita membenci orang yang kafir, kita membenci orang di luar selain yang beragama Islam, itu tidak boleh. Kita harus menyayanginya selama orang itu tidak mengacak keberadaan agama Islam. Tapi ketika memang mengacak, itu pun harus ada kajian-kajian yang lebih yang membolehkan kita melawannya. Jadi tidak sembarangan. Jangan sampai kita membenci tetangga kita yang tidak sholat, tetangga kita yang kafir. Itu tidak boleh, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diturunkan untuk kasih sayang, menyayangi, menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Kepada siapapun, kepada apapun, baik kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Seperti itu. Banyak contoh-contohnya. Maliki Yaumiddin, Allah itu memang Ar-Rahmanir Rahim. Allah menyayangi siapa, tapi Allah juga punya di samping Allah punya sifat Ar-Rahman. Siapa pun dikasih sayangi oleh Allah tanpa pandang. Tapi Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim yang khusus kasih sayangnya. Kalau memang Allah itu menyayangi semua makhluknya, maka ketika ada pengkhususan berarti lebih sayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang mukmin. Awas, mukmin bukan muslim. Jelas kalau hari ini mukmin itu setelah Rasulullah itu
diutus oleh Allah, maka menjadi orang mukmin itu identik dengan orang Islam, identik dengan Muslim. Tapi kaum terdahulu sebelum Rasulullah itu turun ke bumi itu yang beragama samawi, pengikutnya Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Ketika dia percaya dengan adanya Allah, itu sudah dinamakan takfir. Allah menyatakan bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah merajai Yaumiddin, hari agama. Hari agama itu maksudnya adalah hari akhirat. Hari akhirat ini menegaskan sifat ar-Rahim Allah. Sama ketika kita menyatakan bahwa Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Lakukan misalkan kita memiliki pemikiran saya melakukan dosa apapun pasti akan diampuni oleh Allah. Betul, sangat betul. Karena Allah itu Al-Ghafur, mengampuni. Tapi di sisi lain Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim. Yang Ar-Rahim ini bisa dikaitkan dengan ayat yang banyak. Meskipun Allah itu Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Adzab. Allah juga Maha menyiksa dengan siksaan yang keji. Artinya kita tidak boleh menyepelekan dosa. Tenang, saya melakukan dosa juga tinggal baca istighfar, nanti diampuni oleh Allah. Ini sudah dalam kategori menyepelekan. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah juga memiliki syadidul adzab. Nanti manusia itu kan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga Allah menyatakan Maliki Yaumiddin. Orang semuanya yang jadi hakim itu Allah, tidak ada yang lain. Kata raja nanti Fir'aun dipanggil, Namrud dipanggil. Ketika Fir'aun dipanggil, katanya kamu Fir'aun seorang raja. Coba buktikan kekuasaanmu seperti apa di sini. Fir'aunnya apa? Bahasa Jawanya cerita. Mana pengikutnya kan tidak punya. Ditambah dia tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Sama seperti raja-raja lainnya yang ditolik seperti Namrud dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa nanti di akhirat satu-satunya raja, satu-satunya hakim, yaitu sehingga tidak ada sama sekali hari ini kita bersikap seperti seolah-olah hampir mirip kita lakunya dengan Fir'aun, mengaku raja bahkan mengaku Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari panjenengan kula nyembah, mari panjenengan kula nyandaraken kersa. Berarti iya karena hari ini kita harus segala ibadah itu harus karena Allah. Makanya ketika contohnya ketika kita sholat meski ada lafaz lillahi ta'ala bilafaznya. Kenapa? Karena menyandarkan amal ibadah kita itu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena sholat disuruh oleh orang tua kita, bukan karena sholat nggak enak sama teman, atau bukan karena sholat karena ingin kaya dan lain-lain sebagainya. Tapi sholat lillahi ta'ala,
seperti itu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kita menggantungkan harapan kita. Jangan sampai ini maksudnya mengingatkan manusia bahwa tidak ada tempat bergantung selain yang layak selain Allah. Kalau kita bergantung kepada manusia, kalau kita bergantung kepada makhluk, maka makhluk itu, terutama manusia, seringnya lupa. Sehingga yang akan timbul adalah rasa kecewa kalau kita bergantung kepada makhluk. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, Allah itu maha memenuhi janji. Dan pasti segala doa kita, insya Allah, bukan insya Allah, di situ istajabah, diijabah oleh Allah. Ud'uni istajabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim nyuwun tuduhaken kula kabeh iki maring siratal mustaqim, maring dalan ingkang lurus. Dalan ingkang lurus, tuduhkan, berikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah. Artinya ini hubungan garisnya garis vertikal. Vertikal dengan Allah. Hablum minallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu seperti apa? Jalan yang lurus itu bagaimana? Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah berikan kepada an'amta 'alaihim, orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang tiada taranya. Nikmat di sini, an'amta di sini bermakna orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah. Artinya apa? Nikmat bertemu dengan Allah ketika masih hidup. Nikmat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Itu sejatinya nikmat. Kalau kita nikmat makan di restoran mewah, nikmatnya hanya setengah jam. Setelah itu selesai. Kita olahraga capek, kemudian minum air es, nikmat. Tapi nikmatnya hanya beberapa menit saja. Setelah itu hilang. Berbeda dengan ketika nikmat ingat dengan Allah di setiap langkah kita, di setiap kehidupan kita. Maka ini akan terus sampai mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kita diajarkan untuk mengingat Allah. Ketika bangun, kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk ingat Allah. Hal pertama kali bangun tidur itu kita harus mengingat Allah dengan cara alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Jangan sampai kita bangun tidur yang dicari adalah HP. Jangan sampai yang dicari yang lain. Sebelum kita bersyukur kepada Allah bangun tidur itu, cari Allah dulu, jangan cari yang lain. Ingat Allah dulu, jangan ingat yang lain. Kemudian sampai dengan kita mau tidur, kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk ingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Menyebut Allah. Jangan sampai tidurnya dilihatin TV kan. Awalnya nonton TV, kemudian jadi tiba-tiba ditonton TV. Nah, ini kan
apalagi lupa. Rasulullah mengajarkan sebelum tidur, mengajarkan kepada Siti Fatimah, anak-anak beliau yang sebelum tidur itu tahajud. Sholat sunnah dulu, tahajud. Karena tahajud harus bangun tidur. Sebelum tidur itu sholat sunnah, sholat witir ya. Yang sholat sunnah lain dan silakan sholat sunnah aja atau sholat apapun itu yang penting pada waktunya tepat. Kemudian sholat witir, habis sholat witir itu baca istighfar. Habis baca istighfar baca suratul Ikhlas, baca suratul Falaq, baca suratul An-Nas, dibaca. Jangan sampai main HP, main TikTok dan yang lain. Boleh, tapi ketika mau tidur harus ingat Allah dulu. Maksudnya apa? Biar nanti yang namanya tidur itu latihan mati. Kita setiap malam, setiap hari latihan mati. Kalau mati kita tidak ingat Allah, ya Allah. Makanya kita dilatih oleh guru-guru kita sebelum kita tidur, sebelum kita mati, menyebut Allah. Tidur itu kan latihan mati. Ada yang tahu ketika kita hari ini tidur, ada nggak jaminan kita bisa bangun lagi? Nggak ada jaminan sama sekali. Makanya kita dilatih untuk ingat Allah. Biar nanti ketika kita tidak bangun, ya minimal kita sudah ingat Allah, sudah berusaha untuk mengingat Allah. Itu anak-anak selalu ingat Allah. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Maghdubi alaihim waladhdallin. Wa ba'du fahadihi syazaratun kunta nasyaruha fi jaridatul mufid tahta unwan Aizatun Nasyidin. Nah, kitab ini itu dinamakan kitab Aizatun Nasyidin. Aizatun Nasyidin wa bi'idhahi Abi Fayyad, dikarang oleh Abi Fayyad. Abi Fayyad itu siapa? Abi Fayyad itu nama julukan. Nama aslinya adalah Syekh Mustafa bin Muhammad bin Salim bin Muhyiddin bin Mustafa Al-Ghulaini. Di kitab itu ditulisnya Syekh Mustafa Al-Ghulaini. Nah, kitab ini siapa Syekh Mustafa Al-Ghulaini? Syekh Mustafa Al-Ghulaini ini seorang ulama, tapi juga sebagai seorang wartawan. Beliau suka menulis, beliau suka membuat berita. Sejarah kitab Aizatun Nasyidin ini adalah awal mulanya Syekh Mustafa Al-Ghulaini ini menulis di kolom koran surat kabar, yang kolom itu dinamakan Aizatun Nasyidin. Kemudian setelah dipasarkan ternyata laku di pasaran, bahkan diminati oleh semua orang. Ada masukan kepada beliau sehingga beliau menjadikan kumpulan tulisannya ini sebagai kitab. Makanya ini karena beliau adalah seorang wartawan, maka tulisannya kitab ini Aizatun Nasyidin ini puitis sekali, penuh dengan puisi, karena tulisan-tulisan naskah yang berbau sastra. Seorang penulis, seorang wartawan itu memiliki nama samaran. Nama samaran misalkan kalian suka nulis,
Nanti nama samarannya apa? Nama aslinya siapa? Nama samarannya. Biasanya kalau di kolom-kolom orang itu memakai nama inisial. Misalnya Muhammad Al-Khulaini di nama koran, di redaksi koran disebutnya itu Abi Faihan. Bahkan kan dalam syukuran jamil wafah wahidin mungkin bahkan nanti minum yastahsimu. Nah, kitab ini sangat baik. Kitab ini sangat baik. Banyak mengandung kebaikan. Banyak mengandung kebaikan sehingga layak untuk para pemuda sebenarnya, lebih tepatnya kepada remaja yang menginjak usia muda. Kalau hari ini sekitar usia antara 13 sampai 25 tahun. Ini cocok. Kenapa? Biar nanti remaja-remaja pemuda-pemuda hari ini itu jelas. Maksudnya jelas bagaimana? Maksudnya jelas memiliki kepribadian, memiliki jati diri. Jangan sampai ketika lulus sekolah, berangkat kerja ditanyain, kenapa kamu cari kerja? Ingin mencari jati diri. Berarti hari ini banyak pemuda remaja yang belum menemukan jati diri di usia yang seharusnya menjadi matang. Nah, ini tujuannya membentuk karakter, membentuk jati diri kepada generasi-generasi selanjutnya. Kitab Aizatul Nasyidin itu dulu dilarang diterbitkan, tidak boleh diterbitkan. Kenapa? Karena nanti akan membuat generasi selanjutnya ini generasi yang matang. Generasi ya, karena ini kita kaitannya dengan umat muslim, nanti orang-orang Islamnya pintar, nanti orang-orang Islamnya cerdas, sehingga nanti yang lainnya kalah. Kita harus mulai, kita harus hari ini harus berwawasan juga. Jangan sampai kita belum bisa memiliki karakter. Kalau memang hari ini pendidikan Indonesia itu harus berkarakter, maka perbanyak materi-materi pelajaran-pelajaran yang berkarakter. Jangan sampai tidak berkarakter. Syekh Mustafa Al-Khulaini lahir sekitar tahun 1886 dan beliau wafat sekitar tahun 1994. 1994 wafat. Berarti sekitar berapa puluh tahun. Segitulah. Muqaddimah pembukaan. Muqaddimah ai hadhihi muqaddimah utawi itu pembukaan. Ikhwanin nasyidin yang lebih menarik dari kitab ini menyebut santrinya, menyebut murid-muridnya Syekh Mustafa Al-Khulaini sebagai ikhwan, sebagai sahabat. Rasulullah juga kan demikian. Rasulullah itu tidak pernah menganggap muridnya sebagai murid, tapi selalu dianggap oleh beliau sebagai seorang sahabat. Makanya tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah punya murid
tapi Rasulullah memiliki sahabat. Seluruh muridnya Rasulullah itu dinamakan sahabat. Di sini disapa ikhwan ini. Sedulur yang isun, sahabat yang isun, sapa an-nasihin, wong-wong sini. No. Orang-orang yang muda, orang-orang yang murah. Orang-orang murah kalau hari ini sekitar usia berapa ya murah? 17 tahunan, 17 sampai menginjak 25, karena 25 itu dianggap sudah memiliki kepribadian. Hari ini banyak anak-anak yang usia 17 tahun belum memiliki karakter sampai dengan usia 25 tahun, sehingga karakternya dibentuk oleh lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka akan menjadi pribadi yang baik. Ketika dibentuk oleh lingkungan yang buruk, ya naudzubillah. Kalau dalam kitab ta'lim itu kan jelas. Ketika kita ingin mengetahui kepribadian seseorang, maka mudah lihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan komunitas apa miring, maka dia juga suka apa miring. Kalau dia bergaul dengan orang yang suka ngaji, maka pribadinya dia juga akan menjadi orang yang suka ngaji. Makanya teman itu, lingkungan itu sangat berpengaruh bagi usia-usia yang memang vital, usia-usia remaja, usia-usia pemuda, usia-usia muwafaq. Ini dalam rangka membentuk karakter. Hadhihi ridhatun nafi'ah, hadhihi utawi ini kitab iku ridhatun nafi'ah, ridhatun nasihat yang nafi'ah, memberikan manfaat. Wali alihu lam'atan, dan mutiara yang berkilau. Mutiara yang berkilau. Kenapa mutiara bisa berharga? Karena berkilau. Dan kilauannya itu mampu menyilaukan mata siapapun yang memandang. Kalau misalkan hari ini kita deskripsikan, kita gambarkan bahwa manusia itu manusia seperti apa yang menjadi mutiara, otomatis manusia yang mampu memancarkan kilau cahaya. Kilau cahaya itu bukan wajahnya ganteng, bukan wajahnya cantik, bukan. Tapi yang mampu memantulkan cahaya-cahaya Allah, yang mampu membuat silau siapapun yang memandang itu, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, Allah, terus Allah mampu mengingatkan kita kepada Allah. Ini juga merupakan sebuah syair. Di awal Syekh Mustafa menyebutkan ridhatun nafi'ah, tapi kemudian dilanjut menjadi wali alihu lam'atan, mutiara yang berkilau. Satarawna ma'gumatan, yang ketika kita melihatnya, ketika kita melihat mutiara, ketika kita melihat nasihat mangkumah itu bersilau. Apa silau? Ya takjub lah, kita takjub. Yang berkilauan ketika kita melihatnya,
itu manzumatan, runtutan yang tersusun, nasihat-nasihat yang tersusun, kalimat-kalimatnya tersusun, kemudian lafaz-lafaznya juga tersusun. Pokoknya alam ya murokan, ya mufid, ya wazan. Murokan, mufid, dan wazan. Aku silsilah ibarat disusun di apa, nasihat-nasihat yang disusun, dibungkus nasihat-nasihat itu dengan cerita-cerita, dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Al-faidatu bil kalamil hikmah. Seluruh baiknya, seluruh kata-katanya itu mengandung nasihat-nasihat yang luar biasa. Terus itu ilah manhajul qayyim. Terus itu nuduhaken apa? Rizatun apa rizat? Maring ilal minhajul qayyim, jalan ingkang lurus, siratal mustaqim, kepada jalan-jalan lurus. Artinya jalan yang lurus itu kita melakukan segala sesuatunya masih dalam tatanan syariat agama Islam. Tidak bisa keluar dari jalur agama Islam. Bil uslubil hakim, dengan dasar-dasar yang bijaksana. Wa tahdil amali biha ila siratal mustaqim. Wa tahdilan nuduhaken apa rizal apa kitab rizal nasihat kitab ini min amali biha ila siratal mustaqim, mari ngelakoni amal-amal ingkang amal-amal yang baik, amal-amal yang jalan lurus, di jalan yang benar. Asyatuha waraidi bihal ikhlas. Asyatuha nyekelaken ingsun ing kitab waraidi bihal ikhlas, nasihat-nasihat yang bermanfaat ini dengan ikhlas. Syekh Mustafa Al-Ghalaini mengarang kitab ini dengan ikhlas. Silahkan pelajari, silahkan dikaji, silahkan dipraktekkan. Waswaya situkun niat, dan dengan niat yang sitkun benar. Wahia tahmilu baina jawariha. Kitab ini juga mengandung pembahasan-pembahasan yang baik, masalah-masalah yang berbau sosial, berbau moral, bukan berbau kepentingan pribadi maupun syai'ah. Minal istimai wal akhlaq, kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab ini, contohnya adalah mawdu'at syai'in, syatta syai'in. Minal istimai, yaitu istimah, kandungannya adalah istimah. Di sini dimaknani kemasyarakatan. Kalau bahasa kerennya sosial. Sosial itu artinya kemasyarakatan. Bisa juga dimaknai perkumpulan atau organisasi.
Makanya kitab ini juga cocok bagi aktivis-aktivis muda, terutama aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama. Jangan sampai dilakukan oleh aktivis-aktivis yang selain itu. Kader-kader muda yang itu harus tahu. Nah, itu bukan harus tahu, maksudnya jangan sampai kalah dengan yang lain. Wal akhlak, dan kitab ini juga mengandung pembahasan topik tentang akhlak, tentang tingkah laku. Fatangkawi Abdul Yauhan. Ala madar minal adabil wal hikam. Ini berarti kitab ini juga mengandung berbagai macam persoalan yang kaitannya dengan minal adab kesopanan, tata krama, wal hikam, dan hikmah kebaikan. Wa hiya ja'batu ibarah. Nasihat-nasihat ini ja'batu ibarah wa kinanatu idzat yadrahu biha an-nasihi an nafsihi juyushal khumul. Nasihat-nasihat ini merupakan sebuah pelajaran-pelajaran dan saran-saran yang dapat dipergunakan untuk siapa? Untuk nasi. Untuk nasi bukan nasi makanan. Nasi itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pemuda. Nasihat-nasihat yang cocok dengan para pemuda, kemudian pelajaran-pelajaran serta saran. Bahasa beliau itu saran. Yang namanya saran, mau diterima silakan, mau tidak diterima juga tidak apa-apa. Akan tetapi manakala sarannya itu saran baik dan kita tidak menerima saran baik, maka yang akan rugi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian kitab ini cocok untuk generasi-generasi muda dalam rangka mempertahankan diri dari serangan pasukan yang menyebabkan kelemahan dan kemunduran. Siapa yang menyerang? Yang menyerang adalah penyakit sosial dan pengaruh buruk yang ada di perkembangan zaman. Bukan zamannya yang buruk, tapi banyak pengaruh buruk, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu seperti itu. Para pemuda kita sudah dicekoki dengan berbagai macam hal yang menurut saya sudah tidak waras, karena pemuda-pemuda hari ini dicekokinya dengan khayalan, dengan buayan. Orang kalau sudah menghayal itu tidak mau berbuat apa, nyaman, sudah berhayal. Ketika kita menghayal, maka kita sudah apa istilahnya? Kalau bahasa sini beliau sudah tidak mau lagi berpindah tempat karena sedang enak-enaknya aja. Hayalannya ingin menjadi menteri, hayalannya ingin
menjadi kiai, hayalannya ingin menjadi presiden, hayalannya ingin menjadi orang sukses. Tapi usahanya belum maksimal. Sehingga banyak yang putus asa karena gagal dalam jalan. Gagal dalam jalan. Generasi sudah hari ini seperti itu. Mau kemana? Mau kerja di mana? Di Jakarta. Tujuannya apa? Mencari jati diri. Belum. Mencari jati diri. Allah itu dengan tegas memperingatkan kepada Rasulullah bahwa man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri itu mengenali jati diri kita. Maka faqad 'arafa rabbah, maka sejatinya dia mengetahui Tuhannya. Kalau kita masih beralasan mencari jati diri, berarti kita belum menemukan kepribadian dalam diri kita. Sehingga ya tanda kutip berarti belum menemukan Allah. Belum menemukan Allah, masih mencari jati diri terus. Kadang sampai tua masih mencari jati diri. Jangan sampai, makanya pemuda hari ini itu harus memiliki jati diri, memiliki wacana-wacana yang hebat, memiliki cita-cita yang tinggi, dan mampu mempraktekannya, bukan hanya buaya atau impian belaka. Saya ingin membanggakan orang tua sekolah bolos. Membanggakan orang tuanya gimana? Kan begitu. Kalau ketahuan orang tua ini kan bahaya sekali. Saya ingin membanggakan orang tua. Banyak cita-cita pemuda hari ini yang seperti itu. Tapi tidak diimbangi dengan praktek-praktek, dengan amal-amal yang menunjang supaya cita-citanya itu tercapai. Itu perlu sekali metode ini kita kaji agar supaya nanti kita menjadi generasi yang memiliki kepribadian, generasi yang mampu memiliki wacana hebat, cita-cita yang tinggi dengan diimbangi amal ibadah, amal perbuatan. Jangan sampai kita mimpinya tinggi tapi tidak melakukan apa-apa. Fa'adu 'alaiha ayyuhan nasyibun bin nawajib. Wahai generasi muda, kita disapa oleh beliau, berpegang teguhlah bin nawajib takul lakum, berpegang teguhlah kita pada nasihat-nasihat ini. Sebab apa? Sebab nasihat-nasihat ini ketika kita praktekkan, ketika menjadi sebuah amal ibadah, maka akan menjadi benteng bagi diri kita pribadi, akan menjadi penyelamat bagi diri kita pribadi, bukan untuk orang lain. Sekali lagi, kitab ini merupakan sebuah saran, dan sarannya saran kebaikan. Diterima silakan, tidak diterima silakan. Akan tetapi untung dan ruginya itu nanti kita sendiri yang merasakannya. Kita sendiri yang akan menerimanya. Pada saat engkau masih muda nanti akan menjadi simpanan yang sangat berharga. Simpanan yang sangat berharga menuju di hari tua. Hari ini banyak orang tua yang bingung cara mendidik anak itu seperti apa. Hari ini banyak orang tua yang bingung menanamkan karakter
kepada anak itu seperti apa seharusnya. Kebanyakan orang tua hari ini menanamkan karakter kepada anaknya itu karakter yang kapitalis dan sekuler, bahasa saya seperti itu. Sehingga kita dididik untuk menjadi seorang yang ketika lulus sekolah kerja, mencari kerja, bukan membuat pekerjaan. Kalau mencari kerja silahkan saja, tapi kalau membuat pekerjaan, kalau mencari kerja kita hanya akan menjadi seorang karyawan. Tapi ketika kita membuat sebuah pekerjaan, kita akan menjadi bos. Minimal bos untuk diri kita sendiri. Kalau sudah punya karyawan, berarti menjadi bos orang lain. Kalau tidak punya karyawan, ya bos diri sendiri, menjadi pemimpin. Jadi kita ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya nanti, syukur-syukur bisa memimpin orang lain yang lebih luas. Semoga saja di sini dituliskan, semoga saja keselamatan diberikan kepada orang-orang yang dengar, man sami'a azati fawa'aha wa amila bil muqtadah. Semoga saja orang-orang yang mendengar nasihat ini diberikan keselamatan oleh Allah, kemudian juga mengerti tentang isi nasihatnya. Yang tidak kalah penting adalah mampu mengamalkan nasihat-nasihat yang ada di kitab ini. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kemungkinan itu saja dulu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, yang bisa kita baca dan bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita kirim doa, semoga malam hari ini bisa menjadi amal baik bagi kita semua. Semoga pahalanya dikirimkan juga kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan juga kepada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah sekitar sini. Amin ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.